Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu guru hebat calon guru penggerak? Perkenalkan, kami CGP Angkatan 7 Reguler Kabupaten Pohua atau kelompok 1 kelas B akan memaparkan tentang konteks sosiokultural dan kaitannya dengan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya perkenalkan nama kelompok kami. Kelompok 1 kelas B, Kristina Towalo, Irnawati Harun, Julianti Waworuntu, dan Sunardi Van Gobel, dengan Ibu Fasilitator Ibu Selvi Kadir Lahati SPD MPD dan pengajar praktik Ibu Fadlun Saleh SAG MPD dan Bapak Amiruddin Ismuhu MPD. Kekuatan konteks sosiokultural di daerah kami yang sejalan dengan pemikiran KHD, dalam hal ini kami mengangkat budaya Tumbilotohe. Menurut pemikiran ataupun filosofi dari seorang Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Hal ini sejalan dengan salah satu makna daripada tradisi Tumbilotohe di daerah kami, daerah Gorontalo. Makna Tumbilotohe adalah sebagai alat penerangan bagi masyarakat Gorontalo untuk melintasi jalan ke masjid, yaitu tempat masyarakat Muslim Gorontalo berkumpul melaksanakan ibadah tarawih dan tadarus sepanjang malam. Pada zaman dahulu, Tumbilotohe dilaksanakan dengan tujuan untuk membantu para warga yang akan menuju masjid di malam hari, agar lebih mudah dibantu dengan penerangan lampu minyak yang dinyalakan tiap warga di depan rumahnya. Pada waktu dahulu, ketika belum ada sarana penerangan, masyarakat dengan kreativitas yang tinggi berusaha menciptakan lampu penerang yang mempermudah mereka secara berbondong-bondong untuk melaksanakan ibadah qiyamul lail atau iktikaf di masjid dan di mushola. Dalam hal ini terdapat dua hal penting akan makna penerang atau cahaya dalam tradisi Tumbilotohe ini. Pertama, cahaya untuk menerangi perjalanan kita menuju tempat ibadah agar diberikan kemudahan untuk beribadah, dan yang kedua adalah cahaya iman yang menerangi hati kita menuju kesucian, kembali kepada kesucian di hari yang fitri, yakni pada saat kita merayakan hari kemenangan, yaitu hari raya Idul Fitri. Beberapa pemikiran seorang Ki Hajar Dewantara yang dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah, dalam hal ini budaya ataupun tradisi Tumbilotohe. Kami mengangkat nilai yang pertama adalah budi pekerti. Menurut seorang Ki Hajar Dewantara, budi pekerti merupakan keselarasan ataupun keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya. Kemudian dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendiri dalam relasi sosialnya, sehingga ketika membuat sebuah keputusan yang bertanggung jawab dalam kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya, kemerdekaan diri dan kemerdekaan orang lain. Hal ini kemudian dikontekstualkan dalam tradisi Tumbilotohe. Secara umum, tradisi Tumbilotohe mengandung 4 unsur, yakni tulu atau api, taluhu atau air, dupoto atau udara, huta atau tanah. Yang kesemua unsur tersebut mengandung maknanya sendiri. Api berarti memelihara diri dari api neraka. Udara berarti ruh manusia yang ditiupkan saat Allah menyempurnakan kejadian manusia. Sedangkan air adalah dijadikannya manusia memiliki keturunan yang banyak dari setegas infak, dan tanah memiliki arti awal kejadian manusia yang diciptakan dari segumpal tanah. Tradisi Tumbilotohe ini membentuk budi pekerti bahwa dari 4 unsur yang ada, api, air, udara, dan tanah membentuk manusia menjadi insan yang suci. Nilai berikutnya yang kami angkat adalah pendidikan yang mumpuni. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikannya itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang
baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Hal ini relevan dengan salah satu makna Tumbilotohe sebagai alat penerangan bagi masyarakat Gorontalo untuk melintasi ke masjid, yaitu tempat masyarakat muslim berkumpul melaksanakan ibadah tarawih dan tadarus sepanjang malam. Tradisi Tumbilotohe dapat dikatakan sebagai cahaya untuk menerangi perjalanan kita menuju tempat ibadah agar diberikan kemudahan untuk beribadah. Nilai berikutnya yang kami angkat adalah sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatan, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun zaman. Sementara itu, segala bentuk, isi, dan irama, yakni cara mewujudkannya, hidup dan penghidupannya seperti demikian, hendaknya selalu disesuaikan dengan dasar-dasar dan asas-asas hidup kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Hal ini kita kontekstualkan dengan tradisi Tumbilotohe. Sesuai kodrat alam, tradisi Tumbilotohe hanya ada di Gorontalo. Dewasa ini bahkan dalam kaitan dengan perayaan Malam Pasang Lampu yang dapat menjadi destinasi wisata religius di Gorontalo. Sesuai dengan kodrat zaman, para saat ini sudah menggunakan lampu penerang kayu listrik dibandingkan dengan zaman dahulu yang hanya menggunakan pada malam atau lampu minyak kelapa dan tohe bubulu lampu minyak tanah. Dan nilai terakhir yang kami angkat adalah budaya. Seorang Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwasanya pendidikan merupakan tempat bersemainya benih-benih kebudayaan. Antara kebudayaan dan pendidikan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Siswa menentukan peradaban di masa depan. Olehnya kita wajib mengenalkan kebudayaan kepada peserta didik. Tradisi Tumbilotohe merupakan salah satu kekayaan daerah kita yang perlu dijaga dan dilestarikan. Selain memiliki keunikan, Tumbilotohe ini mampu bertahan dari zaman kolonial hingga zaman milenial. Salah satu kekuatan pemikiran seorang Ki Hajar Dewantara yang dapat menebalkan laku murid sesuai dengan konteks sosial budaya, kami mengangkat nilai budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti merupakan keselarasan keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Tradisi Tumbilotohe membentuk budi pekerti bahwa dari 4 unsur yang ada, air, api, udara, dan tanah, membentuk manusia menjadi insan yang suci. Melalui proses pendidikan formal, peserta didik dapat dilatih untuk mengembangkan nilai-nilai karakter yang diharapkan dapat membentuk jiwa dan kepribadian sebagai insan yang bermartabat. Adapun nilai-nilai budi pekerti yang dikembangkan sebagai nilai luhur dan menjadi penguatan karakter peserta didik diantaranya adalah nilai religius, nilai gotong royong, nilai tanggung jawab, nilai kreativitas, dan nilai estetika. Hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Fasilitator yang telah mengarahkan, mengajarkan, dan membimbing kami dalam pelatihan ini. Terima kasih pula kami ucapkan kepada Bapak Ibu pengajar praktik yang senantiasa mendampingi kami selama proses pelatihan. Dan terima kasih kepada rekan-rekan Bapak Ibu guru hebat lainnya atas segala masukan dan sarannya. Terima kasih dan salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.